Walaupun Nabi sibuk, tapi Nabi selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Ini juga satu perhatian para ibu, jangan sok sibuk sama anakmu. Udah deh nak, situ aja, udah kerjain aja tuh, kerjain di sini. Mama nih lagi sibuk scroll Shopee. Mau beli satu kerudung aja udah 3 hari nggak ketemu juga. Sampai keranjang belanjaannya 99 plus. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Anak kamu buat mainan sendiri, kadang sibuk dengan gadgetnya. Biar nggak ngerepotin orang tuanya, kamu kasih tab, kamu kasih handphone, kamu setelkan televisi. Nggak gitu caranya muslimah, nggak gitu caranya mukminah. Anakmu amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu perlakukan dengan seindah-indahnya. Nabi kurang sibuk apa teman-teman? Tapi ngelihat anak mainan sendirian, Nabi gak sampai hati. Nabi ikut main bersama dengannya. Lah kamu sibuk apa sih? Ayolah, Ustazah, saya sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Saya harus kerja Ustazah, persiapkan sekolahnya, biaya kehidupannya. Bu, jangan sampai kesibukanmu memikirkan masa depan anakmu, kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu, membuatmu kehilangan anakmu di masa sekarang. Jangan sampai kesibukanmu mempersiapkan masa depan anakmu membuat anakmu kehilangan dirimu di masa sekarang. Camkan itu. Nyesel kamu nantinya. Betapa waktu begitu mudah berlalu. Tiba anak-anak muda besar. Dari anakmu yang selalu kepengen ikut kemana kamu pergi, tiba-tiba kamu sudah ada di masa di mana kamu berharap anakmu ikut kamu dan dia menolak ajakanmu. Betul? Gak usah deh mah, gak usah ikut ya mah. Ya Allah. Ayo, jangan sibuk untuk anakmu. Luangkan waktu, luangkan cinta, luangkan rasa. Biar anak kamu ngerasa kamu menyayanginya. Saya pernah sering ditanya, Ustazah, apa kewajiban orang tua? Satu kalimat Ustazah. Emang orang-orang kan kadang nanya itu pakai jadi PR gitu. Ustazah, satu kata untuk orang tua. Kenapa harus satu kata? Ustazah, satu kalimat. Kewajiban orang tua. Hanya boleh satu kalimat nih. Baik. Kewajiban orang tua paling utama adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sang anak lewat kasih sayangnya kepada mereka. Dia sayangi anaknya
Sampai ketika anak sudah tahu dan merasakan kasih sayang tersebut, dia bisa bilang, "Nak, mama sayang sama kamu, tapi kamu harus tahu, sayangnya Allah kepadamu lebih daripada sayangnya mama sama kamu. Nak, mama sayang sama kamu, mama cinta sama kamu. Tapi kamu harus tahu, nak, cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad kepadamu lebih besar daripada cinta dan kasih sayang mama kepadamu." Tapi kalau anak nggak dikasih kasih sayang, bagaimana bisa kamu mengatakan hal semacam itu? Nah, mama sayang sama kamu. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang mama sama kamu. Allah suka marah-marah mah. Allah suka ngomel ya mah. Allah suka gak peduliin saya ya mah. Repot jadinya. Kenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anakmu lewat kasih sayangmu kepada mereka. Nabi lewat di jalanan ngelihat anak kecil mainan air. Nabi ikut bermain bersama dengannya. Dimasukkannya air ke mulut beliau, kemudian beliau berkumur dengannya, maksudnya gitu. Habis itu Nabi menyemburkannya ke wajah anak tersebut. Anaknya kegirangan, lompat-lompat, seneng bener diajakin main. Bu, Kak, Dek, sebagai orang tua kamu tuh suka mikirnya kejauhan. Kamu berpikir membelikan mainan untuk anak-anakmu bahkan yang mahal-mahal sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Enggak gitu caranya. Kalau kamu cara yang sebenarnya adalah bermainlah bersama dengan mereka. Mereka lebih perlu dirimu daripada puzzle. Mereka lebih perlu dirimu daripada apa ya, mainan zaman sekarang, daripada Lego. Mereka lebih perlu kamu daripada mainan mahal apapun. Mereka perlu kamu. Walaupun sekedar bermain dengan uang koin, walaupun sekedar bermain dengan tisu, walaupun sekedar, mereka perlu kamu lebih daripada apapun. Anak ini kegirangan diajakin main menabi. Bu, dari hari itu sampai di masa tuanya, anak ini terkenal dengan wajahnya yang gak pernah sumpek, dengan wajahnya yang gak pernah kusam. Bahkan para sahabat meriwayatkan, kami kalau lagi sumpek-sumpek hati gitu, lagi kayak muram durja, kami akan cari sahabat ini, kami pandangi wajahnya, maka gelisah kami, galau kami, susah kami hilang hanya dengan memandang wajah seorang yang dulu di masa kecilnya pernah disemburkan air di wajahnya oleh Nabi besar Muhammad. Tak ada hal indah yang dapat kamu berikan kepada anakmu selain kenangan manis. Catat itu, penting. Kamu pengen ngasih hal paling indah buat anakmu, bukan
bukan hadiah mahal-mahal, bukan juga pemberian-pemberian besar, tabungan buat masa depan mereka. Enggak ada yang lebih berharga daripada memori kebersamaan indah antaramu dengan mereka. Jadilah rumah tempat anak merasa nyaman denganmu. Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita lihat lagi perlakuan Nabi Muhammad kepada anak-anak. Biar kita bisa contoh untuk kita praktekkan kepada anak kita dan kita praktekkan kepada anak-anak yang lain. Bukankah Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semuanya? Nabi pernah lewat di jalanan, kelihatan ada seorang anak kecil, poninya lucu sekali. Nabi gemes bermain-main dengan poni anak ini. Kemudian Nabi Muhammad menyebul-nyebulnya. Apa nih bahasanya ya? Disebul. Tahu ya? Iya, ditiup. Ditiup, maaf ya, saya orang Jawa. Ditiup-tiup sama Nabi poninya tersebut. Terbangan poninya, ditiupin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niupnya tapi kayak ada ludah-ludahnya gitu. Ibu-ibu sekalian, sejak hari itu sampai di masa tuanya, anak ini dikenal dengan anak yang selalu ada aroma wangi di ubun-ubunnya. Efek dari Nabi Muhammad bermain-main dengannya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad satu hari di hari raya. Ini anak agak gedean. Nah, kita agak naik nih ya. Satu hari di hari raya, Nabi Muhammad melihat anak-anak kecil sedang bermain-main. Nabi sengaja berjalan-jalan di hari raya tersebut. Habis selesai sholat id, Nabi Muhammad lihat anak kecil pada pakai baju baru, pada main-main. Nabi deketin mereka, kemudian ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Udah girang, senang semuanya. Baik semuanya, baik alhamdulillah Rasul. Salaman sama Nabi Muhammad. Habis itu Nabi tinggalkan mereka. Kelihatan ada seorang anak kecil, umurnya seumuran mereka juga, kayak 7 tahun, 8 tahun gitu. Ada di samping tembok rumah orang, ngeliatin, ngintip-ngintip anak yang lagi pada main itu. Nabi mendekatinya, kemudian berkata, "Nak, yang lain lagi pada main, kamu kenapa nggak bermain bersama mereka?" Dia dengan tanpa memandang wajah Nabi, dia main-mainin kukunya yang terlihat ujungnya hitam, kakinya tidak beralas, bajunya udah nggak jelas warnanya, kelihatan udah nggak mandi berapa hari ini anak. Ditanya sama Nabi, "Nak, kok nggak ikutan main sama yang lain?" Anak tersebut menjawab, "Apaan? Mereka punya orang tua, ngurusin mereka." Nabi menunduk hingga sejajar sama anak tersebut. Ini juga nih cara berkomunikasi. Bu, kamu kalau ngelihat anak kamu sedih, kamu posisinya mata kamu harus lebih rendah daripada mata anak kamu. Kalau kamu kepengen dia mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, emosinya, kemarahannya,
Jangan kamu minta dia untuk memandang padamu. Jangan kamu bilang, kamu kenapa kayak gitu? Lihat mama sini. Udahlah sedih tambah sedih tuh anak. Biasakan kontak mata dengan anak. Melatih anak tersebut untuk memiliki keberanian menghadapi dunia. Dia merasa dunia adalah tempat yang aman baginya. Sebab kalau orang tuanya membuatnya takut, bahkan dari masa anak-anaknya, bagaimana mungkin dia akan merasa bahwa dunia adalah tempat yang aman? Dia gak merasa aman darimu. Bagaimana bisa merasa aman dari selainmu? Ada banyak ibu-ibu nih, gak pada belajar bagaimana cara mendidik anak. Kerjaannya nakutin anak mulu. Jangan nangis, ada polisi. Pak polisi tangkap nih anak saya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alhamdulillah pada ngaku. Kesian anak kamu dari kecil udah ditakut-takutin hal-hal yang bahkan gak ada gitu. Yang beneran ada aja kamu gak perlu menakut-nakuti dia, apalagi yang gak beneran ada, Bu. Nah, cepetan tidur, ntar ada kuntilanak loh. Ya Allah, Bu, kalau kamu lihat kuntilanak kamu duluan yang kabur. Lagian kan gak ada itu. Gak ada Ustazah. Enggak, saya gak pernah lihat. Yang ada jin tadi itu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi deketi anak tersebut. Nabi menunduk, dipandanginya wajah anak itu dan bertanya, wa aina abuka ya waladi? Memangnya bapak kamu kemana nak? Tadi kan ditanya kenapa gak main. Apaan? Mereka punya orang tua, punya bapak yang kasih mereka. Jadi Nabi nanya, memangnya bapak kamu kemana sayang? Anak tersebut menjawab, Abi mat lamma ghaza ma'a Rasulillah. Bapak saya udah mati waktu pergi perang sama Nabi. Dia bahkan gak tahu bahwa yang nanya kepadanya adalah Nabi Muhammad. Wa aina ummuka ya waladi? Ibu kamu kemana nak? Ummi tazawwajat. Ibu saya udah kawin lagi. Udah gak peduli lagi sama saya, punya keluarga yang baru. Perhatian buat para janda. Kamu kalau janda punya anak, jangan mau sama laki-laki yang hanya mau sama kamu tapi gak mau sama anak kamu. Jangan mau. Jangan mau. Sebab laki-laki tersebut, kamu bisa menjadi salah satu dari dunianya, tapi bagi anakmu, apalagi kalau dia masih kecil, kamu baginya adalah seluruh dunianya. Kesian. Kesian. Saudaraku sekalian, Nabi kemudian mengulurkan tangannya. Anak itu meletakkan tangannya di tangan Nabi Muhammad. Nabi kemudian menggandengnya. Nabi Muhammad ajak masuk dia ke rumahnya, membawanya ke rumahnya, kemudian memanggil istrinya Aisyah. Ya Aisyah, mandikan dia, bersihkan tubuhnya, kasih dia makan makanan kita hari raya. Semua orang ada makanan di rumah mereka. Nabi kemudian bilang, aku akan mencarikan baju untuknya. Nabi berangkat ke rumah Sayyidah Fatimah putrinya. Di sana Nabi ketemu sama Sayyidina Hasan yang usianya saat itu kurang lebih seusia atau badannya kurang lebih sama badannya anak ini. Nabi minta, ini Nabi nih Bu,
Nabi bilang sama Sayyidina Hasan, wahai Hasan, di rumahku sedang ada saudaramu nggak punya baju. Bolehkah kamu berikan baju barumu, wahai Hasan, untuk diberikan padanya? Semoga Allah memberimu, memakaikanmu baju baru di akhirat nanti, wahai Hasan. Bu, Nabi nggak janjiin sesuatu yang duniawi, biar anak dari sejak kecil ngerti bahwa hidup di dunia bukan cuma soal dunia. Kamu bakal capek terus kalau kamu selalu yang kamu urusi dari anakmu adalah urusan dunianya aja. Kamu bakalan capek, Bu. Jadi kalau kamu mau menjanjikan sesuatu kepada anakmu, janjikanlah sesuatu yang lebih tinggi. Bikin anak punya niat-niat yang bagus terhadap segala sesuatu. Kayak Nabi nih, Hasan, kasih baju barumu nak, Allah akan memakaikanmu pakaian yang indah di akhirat nanti. Sayyidina Hasan yang memang sudah dibentuk ibunya, ayahnya, kakeknya, dia pun segera mengeluarkan, mengganti baju barunya, dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Dia pakai baju yang lama, kemudian baju baru tersebut dibawa sama Nabi Muhammad ke rumah beliau. Kita kan kalau urusan nabung-nabung selalu aja urusannya sama dunia. Kalau urusan kebaikan kita selalu aja bilang sama anak kita tuh urusan dunia. Nak, kalau kamu belajar, kamu nanti pinter lulus sekolah, hasilnya bagus, mama akan kasih kamu hadiah. Selalu aja urusan-urusannya itu yang duniawi. Siapa di antara kita yang menjanjikan kepada mereka sesuatu yang ukhrawi? Nak, belajar yang rajin, belajar yang pinter, biar kamu bisa jadi umat Nabi Muhammad yang bermanfaat. Katanya ya nak, Nabi Muhammad bilang, sebaik-baik umatku adalah yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Nak, jadilah bermanfaat, biar Allah sayang sama kamu, Nabi Muhammad sayang sama kamu. Kalau Allah, Nabi Muhammad sayang sama kamu, beres semua urusan nak, di dunia maupun di akhirat. Gitu. Saya ingat saya punya guru. Dulu kalau pagi-pagi anaknya sekolah SD, ada satu kiai saya di Jawa, dia kasih sama anaknya itu uang. Istrinya ya, istri kiai saya, dia kasih anaknya nih uang. Terus dia bilang, nak, yang ini nih nak ya, buat kamu jajan. Yang ini buat kamu tabung. Ini dari mama, buat jadi tabungan mama, tabungan kamu juga. Ini kamu tabung ya nak ya. Maksudnya gimana mah? Kasihin sama temen kamu yang gak punya. Kasihin sama kalau kamu ketemu pengemis di jalanan, kalau kamu ketemu orang susah di jalanan, kasih ini nak, uang yang ini, biar jadi tabungan kita berdua ya nak ya. Semoga di hari akhirat nanti Allah selamatkan kita. Begitu seharusnya orang yang beriman mengaitkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian, Nabi pulang ke rumahnya bawa baju lebaran tersebut. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah udah selesai memandikan anak ini, disabunin, dikeramasin.
Habis itu dipotongin kuku-kukunya, habis itu disuapin makanan. Habis selesai, Nabi Muhammad datang, bawa pakaian tersebut dipakaikan kepadanya pas muat. Habis itu Nabi Muhammad bilang sama dia, sesudah sekarang mukanya jadi kelihatan cakep, ada binar matanya, seneng, bahagia. Nabi kemudian deketin dia. Nabi Muhammad pandang matanya kemudian berkata, "Nak, mulai hari ini jangan sedih lagi ya nak ya. Bu, bukankah kamu lebih sering berkata kepada anakmu, jangan nakal? Bukankah kamu lebih sering mengancam anakmu, awas ya kalau jajan sembarangan? Pernahkah kamu duduk berdua dengan anakmu dan berkata, nak, jangan sedih lagi mulai hari ini?" Betapa rindu kita terhadap ajaran Islam terpraktekkan dalam kehidupan kita. Betapa rindu kita kepada orang-orang yang mempraktekkan Islam dalam kehidupannya. Betapa indahnya kalau kamu sebagai salah satunya. Ini ajaran Islam, Bu, Kak, Dek, Nak. Bukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan ancaman-ancaman, bukan hukuman-hukuman. Enggak gitu, enggak gitu. Nabi memandang anak ini kemudian berkata, bukan anaknya loh Dek, Kak, Bu, bukan. Anaknya entah siapa. Kamu bisa bayangkan seseorang yang bahkan terhadap anaknya orang, salah satu dari sahabat beliau, yang bahkan dianya tuh nggak ngamalin sunnahnya Nabi. Dia nikah lagi ketika suaminya meninggal, bukan yang ngurusin anaknya, malah sibuk dengan keluarga barunya dan menelantarkan anaknya. Tapi lihat bagaimana perlakuan indah Nabi besar Muhammad. Anakmu tidak perlu patah hati dari dirimu. Camkan itu.